Wallahu a'lam. Mbak Caca, Ustadz kalau nggak mandi junub 30 hari, sebenarnya sah nggak puasanya? Eh, puasanya sah, tapi sholatnya nggak sah. Ya, jadi kalau orang dalam keadaan junub puasa itu nggak membatalkan puasa, dia sah puasanya. Yang jadi pertanyaan sholatnya, sholat nggak gitu 30 hari sampai nggak mandi junub. Karena kalau nggak mandi junub 30 hari, sholatnya udah nggak sah semuanya. Ya, eh, karena orang yang dalam keadaan junub, satu, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh sholat, ya, kecuali dia sudah bersuci. Kalau selama 30 hari itu eh, apa nggak pernah ngaji, apa nggak pernah sholat, ya, itu yang jadi masalah. Jadi nggak boleh orang sampai nggak mandi 30 hari, karena itu wajib ya, mandi, apalagi kalau setelah haid itu harus mandi hadas besar. Jadi pada prinsipnya dalam keadaan orang dalam keadaan junub itu nggak membatalkan puasa. Yang tidak dibenarkan adalah sholat dalam keadaan belum mandi junub. Ya, itu yang tidak dibenarkan. Sholatnya semua nggak sah. Ya, selama 30 hari itu. Dan harus menggantinya, kalau dalam madhab syafi'i dia harus dikodok full 30 hari itu, sekaligus memohon atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau bulan Ramadan digoda setan, otak namsuh digoda setan, apa enggak diterima puasa, dan lalu tuh kodaranya. Bah, anonymous ini pertanyaannya enggak jelas ya. Kalau bulan Ramadan digoda setan, otak namsuh, namsuh, namsuh enggak? Apa enggak diterima puasa? Kalau digoda, ya ini singkatnya begini ya. Kalau di bulan puasa digoda oleh setan dan kita tidak terpengaruh oleh godaan setan itu dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh setan, aman saja puasanya, nggak ada masalah, puasanya tetap sah. Tapi kalau kita puasa, misalnya sudah suami istri, digoda suaminya, weh udah nih mumpung siang nggak ada orang, hubungan suami istri aja gitu. Kemudian pasangan itu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia harus membayar kafarat plus mengkodok sholatnya. Wallahu a'lam. Sama-sama Mas Al. Penjelasan tentang zakat mal dong, dan kapan waktunya. Ya, ini harus nanti ya, pas lagi mau mendekati pembagian zakat, insya Allah nanti. Zakat mal ini memang eh, agak luas ya. Misalnya kalau kita punya pertanian, pertaniannya eh, disirami sendiri atau disirami oleh hujan, itu zakatnya berbeda. Terus nanti hitungannya seperti apa kalau kita punya usaha modalnya 1 miliar, terus omsetnya ternyata udah 3 miliar. Bagaimana kita harus menghitung zakatnya? Nah, itu juga harus ada penjelasannya panjang lebar ya. Insya Allah nanti ya Mas Pun sekuping ya. Aduh.
apa ada zakat penghasilan per bulan kayak PNS? Ya, jadi kalau apa ya namanya zakat profesi ya, zakat profesi ini oleh beberapa ulama muasir, ulama-ulama kontemporer ya, kayak Yusuf Qaradawi itu memang membolehkan zakat profesi. Jadi masing-masing dari PNS dia profesinya adalah pegawai negeri. Karena dia berprofesi sebagai PNS, maka diambil zakatnya 2,5% per bulan dan tidak harus menunggu haul dan nisabnya. Yang penting di setiap apa namanya bulan dia harus berzakat. Ya, itu memang menurut Yusuf Qaradawi memang dibolehkan untuk itu. Ya, jadi mengambil zakat profesi. Wallahu a'lam. Lia Anggraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Lia. Mas Bang Mus sudah tadi ya? Muhammad Rizal. Beda zakat dengan sodakoh itu apa? Sodakoh. Kalau zakat itu ada aturan-aturan tertentu yang memang harus dipenuhi. Misalnya, harta yang kita miliki itu harus memenuhi nisab. Nisab itu takarannya. Kalau sudah terpenuhi takarannya, ya, dan haul itu sudah berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib diambil zakat. Ya, jadi zakat itu ada aturan-aturan baku tertentu yang memang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Nah, kalau sedekah dia tidak ada apa namanya, tidak ada aturan harus memenuhi haul, harus memenuhi nisab, itu nggak ada. Sedekah itu kapan aja kita bisa lakukan dan berapapun jumlahnya nggak ada masalah, itu sedekah. Kalau zakat, misalnya kita punya uang bersih dari yang sudah mencapai haul dan nisabnya itu minimal itu kan 85 gram ya, 85 gram emas. Kalau kita sudah punya harta senilai 85 gram emas, maka sudah masuk nisab dan kalau sudah 1 tahun maka harus dikeluarkan zakatnya. Misalnya kita punya 1 miliar uang ya, ini real sudah masuk 1 tahun haulnya, maka diambil 2,5%. 2,5% dari 1 miliar itu berapa? 25 juta ya. 25 juta ya, berarti 25 juta yang harus kita bayar sebagai sedekah. Nah, kalau yang kita harus bayar sebagai zakat. Kalau sedekah kita bisa lakukan setiap hari, setiap saat. Jadi kalau yang diperintahkan oleh Allah itu adalah dalam hadis Rasulullah itu, barang siapa yang bersedekah di setiap hari, di pagi hari, maka malaikat itu setiap pagi itu akan turun 2 malaikat. Satu malaikat mendoakan orang yang bersedekah pada pagi itu akan didoakan oleh malaikat supaya Allah lipat gandakan hartanya. Ya, sementara orang yang tidak mau bersedekah pada pagi hari itu, malaikat itu berdoa supaya dihancurkan atau dibinasakan hartanya. Itu ya bedanya ya. Jadi sedekah itu kapan saja, berapa saja boleh. Tapi kalau zakat dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam Mbak Lia. Ustadz, witir terakhir terawih ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak. Gimana menurut Ustadz? Jadi kalau menurut ulama, ada beberapa pandangan ulama, pendapat ulama mengenai witir ini di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan witir itu dibaca dari awal. Ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang jumhurul ulama, yang mayoritas ulama mengatakan bahwa witir itu dibaca pada pertengahan kedua, yaitu pada 16 hari ke berikutnya sampai 30 Ramadan itu dibaca, dan itu memang disunahkan untuk dibaca, dan itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai witir di dalam mengenai kunut di dalam witir ya. Jadi kunut di dalam witir ini semuanya sepakat, para ulama sepakat. Berbeda kalau kunut subuh. Kalau kunut subuh masih ada perbedaan pendapat. Jadi memang kita disunahkan untuk membaca doa kunut ketika kita sholat witir, terutama di paruh kedua di bulan Ramadan. Mbak Mariati ya, Mas Marmayati. Lantai luar kamar mandi, ya itu terkena itu, dan kalau kenanya lendir-lendir itu di luar, maka ya harus dibersihkan saja, tidak perlu mengulangi wudhunya lagi. Ya, jadi kalau terkena najis, cukup dibasuh dan disucikan, dan kemudian sudah tidak perlu mengulangi wudhu, karena najis itu sebetulnya tidak membatalkan wudhu. Ya, baru kemudian nanti lantainya dibersihkan supaya tidak ada lagi bekas lendir muntah tadi. Wallahu a'lam. Mas Bang Mus BDN sudah ya dijawab. Mas Muhammad Rizal Iyas juga sudah dijawab ya. Saya was-was Ustadz. Saya muntah di kamar mandi, tapi saat di luar kamar mandi saya merasa ada lendir. Ya, itu tadi sudah dijawab juga.